ketika hijrahnya seseorang, apakah ada dorongan dari orang lain atau memang dari diri sendiri? Atau dapat hidayah dari Allah. Betul. Nah, itu jadi oh iya ini seseorang hijrah gara-gara dorongan sendiri atau gara-gara dari dorongan orang lain atau memang ada hidayah dari Allah. Seperti ini. Misalkan seseorang hijrah karena hijrahnya itu melihat seorang wanita. Nah, karena Ada yang begitu ya? Hah? Ada yang begitu ada? Ya tidak tahu saya. Mungkin ya. Mungkin oh iya saya ingin hijrah ketika melihat wanita itu memakai kerudung, bercadar dan sebagainya. Lalu laki-laki itu berhijrah, entah itu datangnya dari mana ya itu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggi Firdaus di Report Risalah Channel Podcast. Sekarang saya akan membahas tentang kemarin yang dibahas oleh Ustadz Ridwan, yaitu hijrah. Nah, sekarang saya bakal membahas tentang hijrah. Apa itu hijrah? Terus bagaimana sih hijrah itu? Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Kang Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, saya mengundang Pak Ustadz bahwa kemarin ada pertanyaan-pertanyaan bahwa oh iya ketika Pak Ustadz menyampaikan tentang masalah hijrah, banyak yang menanyakan sama saya, makanya saya mengadakan report ini, Risalah Podcast. Nah, makanya ada pertanyaan-pertanyaan tentang risalah ini, risalah masalah hijrah. Nah, itu Pak Ustadz. Makanya sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Nah, alhamdulillah Pak Ustadz. Sebelum ke pertanyaan, saya tuh hari ini dan beberapa hari ke belakang begitu miris mendengar banyak saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit, entah itu corona atau apapun, Pak Ustadz. Maka dari itu saya juga inginlah, kemauan saya hari ini Pak Ustadz juga saya mendoakan kepada orang-orang yang sedang terjangkit, istilahnya terjangkit penyakit lah, itu entah semuanya saya yakin dari Allah itu Pak Ustadz. Betul. Makanya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mari kita berdoa dulu dengan Pak Ustadz Ridwan. Dengan doa ini insya Allah yang menyembuhkan. Tapi kita mendoakan seluruh istilahnya saudara-saudara kita yang terkena penyakit atau yang terkena musibah insya Allah. Mangga Ustaz. Ya, kita berdoa Kang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi muddina wa sa'ina wa barik lana fi kulli amrina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, tolong berkahi kami ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Berkahi keluarga kami. Berkahi setiap urusan kami ya Allah. Berkahi diri kami, berkahi keluarga kami, berkahi jamaah kami ya Allah. Tolong hilangkan ya Allah COVID-19 ini ya Allah. Dan tolong hilangkan segala wabah ya Allah. Hilangkan semua penyakit ini ya Allah. Tolong ya Rabb. Tolong ya Allah, sembuhkan kami semua ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami. Sembuhkan negeri kami ya Allah. Semoga negeri kami senantiasa dalam keamanan, di dalam keberkahan dan juga dalam ridho-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, syukron Pak Ustadz Ridwan. Langsung saja Pak Ustadz. Jadi dari manajemen juga, dari tim juga ada pertanyaan-pertanyaan. Saya rangkum dan saya jadikan 5 pertanyaan untuk hari ini. Maka pertanyaan pertama adalah ini mungkin sedikit banyak dipertanyakan ini. Jadi pertanyaannya seperti ini: ketika hijrahnya seseorang, apakah ada dorongan dari orang lain atau memang dari diri sendiri? Atau dapat hidayah dari Allah? Nah itu jadi oh iya ini seseorang hijrah
gara-gara dorongan sendiri atau gara-gara dari dorongan orang lain atau memang ada hidayah dari Allah. Seperti ini. Misalkan seseorang hijrah karena hijrahnya itu melihat seorang wanita. Nah, karena Ada yang begitu ya? Hah? Ada yang begitu ada? Ya tidak tahu saya. Mungkin ya. Mungkin oh iya saya ingin hijrah ketika melihat wanita itu memakai kerudung, bercadar dan sebagainya. Lalu laki-laki itu berhijrah, entah itu datangnya dari mana, ya itulah pertanyaannya. Ya, silakan boleh Pak Ustadz di Pertanyaan menarik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Jadi begini Kang ya, mengenai hijrah ini kan kita tahu sekarang lagi tren kata-kata hijrah ini. Tadi pertanyaannya apakah hijrah ini dilatar belakangi dari diri pribadi atau dari lingkungan atau dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bahwa seseorang yang meninggalkan maksiatnya, karena kita hari ini hijrah adalah meninggalkan maksiat menuju kepribadian yang lebih baik lagi tentunya, menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Yang pasti itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begini, hidayah itu bukan hanya ditunggu tapi harus dijemput. Nah, jadi ada memang faktor-faktor. Yang pertama memang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus akui itu dan kita harus yakin terhadap itu. Tapi ada faktor-faktor pendukung lainnya. Lingkungan, teman, keluarga, sahabat dan sebagainya itu berpengaruh terhadap kepribadian seorang, itu berpengaruh terhadap baik tidaknya seorang. Jadi jangan salah nanti ketika berarti hijrah ini tergantung hidayah Allah, ya sudah kita tunggu saja, nggak bisa begitu. Hidayah Allah itu harus dijemput, harus ada sebabnya ya. Salah satunya adalah maaf ya karena ini sedang tren di anak muda sekarang, yang paling berpengaruh adalah lingkungan, terutama teman. Jangan sampai kita salah memilih teman. Karena ada nanti di akhirat di surah Al-Furqan di sana disebutkan bahwa ada orang yang menyesal berteman dengan orang itu. Oh, ada juga ya? Ada. Misalkan Ada. saya menyesal berteman dengan teman sekampung saya, ada Betul, bisa. betul ada. Jadi nanti ketika seorang masuk neraka, dia menyesal. Ya Allah, kalau kata bahasa orang Sunda begitu, kaduhum baheula babaladan yang si eta. Ya Allah, menyesal saya menjadikan si fulan khalilah. Ya, itu ada surat Al-Furqan. Maka jangan salah memilih teman ini ya. Jadi hidayah, semua hijrah ini adalah hidayah dari Allah, tapi hidayah itu harus kita jemput, bukan hanya kita tunggu. Ya. Jadi kira-kira gitu. Sama dong memilih jodoh juga ya? Oh iya sama. Duh, Kang Ega, jangan salah memilih jodoh. Kang Ega, ini Pak Ustadz haus. Aduh, Kang Ega, sebentar Pak Ustadz. Boleh. Aduh, maaf nih. Kang Ega pengen minum Pak Ustadz nih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Alhamdulillah. minum dulu, Ustadz. Alhamdulillah, Kang Ega. Terima kasih Kang Ega. Syukran. Allahu Akbar. Terima kasih. Jazakallah. Masih jomblo ini kaki? Masih jomblo ini Kang Ega. Masih jomblo, alhamdulillah. Ustaz cepat ada jodoh yang Amin. terbaik. Amin. Ya, terima kasih Kang Ya. Ega. Alhamdulillah. Pak Ustadz, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di podcast ini kita santai aja Pak Ustadz. Karena kenapa pertanyaan-pertanyaannya memang cukup menarik. Jadi ya santai lah, kita santai aja di sini. Oke, tadi jawaban dari Pak Ustadz dan bahwa hidayah itu harus dijemput. Betul. Oke, berarti jodoh juga harus dijemput. Jemput. Alhamdulillah. Pak Ustadz udah nikah? Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru satu alhamdulillah. Baru satu. Mau nambah? Hah? Saya pikir-pikir dulu. Wah, kalau pikir-pikir dulu. Katanya takut istri mungkin ya? Tidak ya? Oke, tidak. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Nah, ini justru nih. Ketika kita hijrah, bahwa ada penekanannya seperti ini. Seberapa besar sih pahala hijrah itu? Pertanyaan seperti itu. Seberapa besar sih pahala hijrah itu ketika kita masih di zaman jahiliyah, lalu kita hijrah? Nah, pahalanya itu sebesar apa sih? Oke, kalau menghitung besar pahala hijrah pasti sangat besar sekali. Tapi wallahu alam seberapa besarnya. Iya. Tapi itu sangat besar. Karena kenapa? Di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang saya waktu itu sampaikan di dalam ceramah saya bahwa hijrah itu beberapa kali ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Paling menarik ternyata hijrah didahulukan sebelum jihad. Allahu Akbar. Ya. Jadi innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Jadi hijrah dulu baru jihad. Ini kata para ulama menandakan besarnya pahala jihad. Ini kata para ulama menandakan besarnya pahala jihad. Dan maaf Kang ya, saking besarnya hijrah ini, saya boleh cerita sedikit ya? Boleh. Saya inikan sedikit bahwa begini, kita kan sekarang kata hijrah, kemudian ada tahun hijriah. Ya. Kenapa coba namanya tahun hijriah?
Tidak tahu saya, tidak tahu pemirsa. Mari kita Jadi, tanyakan. Kenapa tahun Hijriah? Karena begini, dulu nama-nama bulan seperti Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya sudah ada. Sebelum zaman Nabi sudah ada. Oke. Ya, ikhtilaf para ulama siapa yang memulainya, ada yang mengatakan kakek Nabi kesekian dan sebagainya sudah ada. Namun saat itu belum ada tahun. Jadi nama-namanya sudah ada, nama Al-Muharram, nama ini sebelum masa jahiliyah juga sudah ada. Tapi tahunnya belum ada. Tahunnya belum ada. Nah, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Amirul Mukminin, ada yang mengatakan tahun 16 atau tahun 17 atau tahun 18 Hijriah, datang surat. Ini ada dua versi, ada ikhtilaf para ulama. Yang pertama adalah ketika seseorang menghutangi, kemudian ada biasa karena kalau dalam Islam hutang dicatat. Hutang dicatat, ya. Di sana ada jatuh temponya. Ini Ditulislah bulan Sya'ban. Terus bulan Sya'ban. Kemudian dia ngadu ke Amirul Mukminin saat itu. Wahai Amirul Mukminin, si fulan hutang kepada saya sudah jatuh tempo, ini buktinya Sya'ban dan sebagainya. Tapi Umar bin Khattab bertanya, ini Sya'ban tahun kapan ini? Bisa jadi Sya'ban tahun depan atau tahun keberapa, wallahu alam nggak tahu. Nah, maka dari itu tercetuslah bahwa umat Islam harus punya kalender. Dari situ. Dari situ. Nah, kemudian para sahabat dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian berunding kira-kira kita mau menentukan tahun itu dari mana awalnya. Ada yang berpendapat ya sudah kalau begitu dari lahirnya Nabi. Jadi tahun pertama itu dari lahirnya Nabi. Ya. Tapi ternyata juga Umar bin Khattab tidak setuju. Kemudian ada yang berpendapat ya sudah kalau begitu awal diutusnya Nabi. Umar bin Khattab juga tidak setuju. Kemudian yang disetujui oleh Umar bin Khattab adalah ketika para sahabat berunding dan mencetuskan kalau begitu kita mulai tahun dalam Islam itu dari hijrah Nabi SAW. Maka tahun Hijriah karena dimulai dari pertama ketika Nabi hijrah. Ya, maka disebut tahun Hijriah. Ini menandakan saking besarnya hijrah di hati para sahabat sebegitu berkesan sampai dijadikan tahun. Ya, dan ini juga menandakan besarnya pahala hijrah. Wallahu alam berapa pahalanya, tapi yang jelas besar sekali. Bahkan mau Kang ya, orang yang berhijrah belum sampai ke tempat hijrahnya wafat di tengah jalan, surga jaminan. Allah, luar biasa. Itu menandakan saking besarnya pahalanya. Berarti tidak bisa digambarkan, Pak Ustaz? Ya, mungkin secara hitung-hitungannya tidak bisa digambarkan, ya, tapi secara besarnya itu sangat besar sekali. Allah. Sangat besar sekali. Saya melihat dari kisah Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum terjadinya perang Badar, beliau hijrah dulu, betul. Jadi ada hijrah lalu jihad, mungkin itu dari situ kita bisa mengambil pelajaran, betul. Jadi perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi setelah hijrah, kemudian Nabi mempersiapkan segala sistem ketatanegaraan dan sebagainya, salah satunya adalah dengan perang Badar. Nah, jadi sebelum perang itu hijrah dulu. Karena bagaimana mau bisa perang kalau nggak hijrah? Itu kan Nabi ketika berhijrah dari Mekah ke Yathrib yang diubah menjadi Madinah, di sana kan jadi furqan. Ya, kalau di Mekah kan masih talbis, masih bercampur. Ya, mana yang kafir, mana musuh, mana ini kita nggak jelas. Tapi ketika pindah atau hijrah ke Madinah baru jelas. Mana lawan, mana kawan jadi jelas. Ya, baru di sana bisa berjihad. Ya, jadi tidak bisa berjihad kalau bisa belum berhijrah saat itu. Ya. Itulah sahabat risalah, ternyata sebesar apa pahala hijrah itu memang sulit kalau digambarkan, betul Ustaz. Tapi ada satu hal dan satu pelajaran untuk kita amati, bahwa luar biasa ketika ingin kita berhijrah baru di sana ada jihad, betul. Alhamdulillah. Diminum dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya haus. Saya kalau banyak ngomong haus, maaf ya Pak Ustaz. Aduh. Makanya pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz. Pertanyaan ketiga, apakah setiap orang melakukan hijrah itu segampang seperti apa yang diucapkan atau seperti apa yang dipikirkan? Seperti video sebelumnya tuh, ada video nggak tahu lah siapa, Kang Jaki itu kalau nggak salah, ketika dia diputusin sama pacarnya terus diceramahin sedikit sama Pak Ustadz langsung hijrah. Apakah segampang itu? Hijrah itu segampang yang diomongkan apa segampang yang dipikirkan Pak Ustadz? Nah ini pertanyaannya dari netizen. Nanti saya ceritakan, nanti Kang Anggi nilai sendiri ini berat atau enggak. Oke.
Orang yang pertama hijrah ke Yathrib saat itu ke Madinah, ya, di dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa yang pertama adalah Abu Salamah Oke. radhiyallahu anhu. Abu Salamah ini punya istri namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah ini nanti ditinggalkan oleh Abu Salamah, ya. Abu Salamah wafat, ya. Kemudian nanti jadi istri Nabi SAW, ya, Ummu Salamah. Nah, Abu Salamah ini kemudian ingin berhijrah dengan istri dan anaknya dengan Ummu Salamah. Kemudian dicegat oleh keluarga Ummu Salamah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi akhirnya Ummu Salamah dan anaknya Salamah saat itu dibawa. Kan? Tidak boleh berhijrah. Jadi Abu Salamah pergi sendirian. Ya. Kemudian ketahuan sama keluarga dari Abu Salamah. Ya. Jadi mereka datang ke rumahnya Ummu Salamah. Ya oke, gak apa-apa kalau kamu ingin Ummu Salamah silakan. Tapi ini anaknya punya saya. Maksudnya punya dari laki-laki. Ya. Maka rebutan anak itu betul. Sampai anaknya Abu Salamah ini ininya cacat gara-gara direbut itu. Rebutan. Ya. Nah itu Abu Salamah sendirian berhijrah. Sendirian berhijrah. Ummu Salamah itu karena ditinggal anaknya, diambil sama keluarga dari suaminya, ditinggal suaminya, ya, untuk berhijrah, dia tiap hari nangis. Setahun, di dalam sejarah dikatakan setahun, setiap pagi sampai sore nangis terus. Ya, jadi yang pertama hijrah itu meninggalkan keluarga yang dicintai. Itu yang pertama. Yang kedua kita tahu Abdurrahman bin Auf, orang kaya luar biasa. Masya Allah kekayaannya, tapi dengan kaya masuk surga. Ya, dengan kaya masuk surga. Dengan neraka? Nah, itu mendengar hadis dari itu beliau langsung menyedekahkan semuanya. Nah, ini ketika mau berhijrah tidak boleh. Ya. Ternyata syaratnya tinggalkan hartamu baru kamu boleh berhijrah. Tanpa pikir panjang istri dan hartanya ditinggalkan. Jadi meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan kepada suatu tempat yang di sana kita nggak jelas mau kerja apa, nggak jelas mau berbisnis apa, nggak jelas juga nanti di sana berjodoh dengan siapa dan sebagainya. Menurut Anggi kira-kira kalau begitu berat nggak kira? Allah Akbar. Kalau menurut saya sih berat sih. Kalau menurut saya beratnya begini. Kita meninggalkan seorang istri, kita meninggalkan harta, kita meninggalkan segalanya. Zaman sekarang Allahu Akbar, ada orang yang seperti itu, saya salut sekali seperti itu. Jadi saya ingin hijrah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi mari kita contoh bagaimana para sahabat berhijrah. Ya, bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan meninggalkan bisnis. Kalau bisnisnya halal silakan lanjutkan. Nah ini dia. Silakan lanjutkan, kecuali kalau penghasilannya haram kita tinggalkan. Ya, jadi berat sekali. Ya, hijrah itu berat sekali, makanya bahasanya surga. Tadi mengutip dari Pak Ustadz bahwa berani meninggalkan yang haram. Nah sekarang gimana? Misalkan kalau meninggalkan yang halal demi hijrah? Itu hebat sekali kalau itu. Nah jadi begini, seperti yang bagaimana saya sebutkan di dalam ceramah saya bahwa orang dibagi beberapa tingkatan. Ya, ada yang meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, takwa namanya. Nah, jadi dia meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah, takwa namanya. Ada yang meninggalkan syubhat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat saja syubhat saja ditinggalkan. Syubhat itu belum jelas halal atau haramnya. Ya. Itu ditinggalkan karena takut kepada Allah. Itu namanya wara. Orang yang paling hebat adalah orang yang zuhud. Meninggalkan yang halal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang luar biasa susahnya. Ya, itu. Luar biasa susahnya. Nah, namun hari ini hijrah kita jangankan meninggalkan yang halal, ya meninggalkan yang haram aja susah. Ya, meninggalkan yang haram juga susah. Maka berapa banyak orang-orang, maaf ya, yang mungkin yang berpenghasilan masih haram, yang masih bermaksiat, yang masih berzina, masih khamar dan sebagainya. Susah meninggalkan itu semua. Susah meninggalkan itu semua. Karena kecanduan mungkin atau mungkin apa hal yang nanti dipikirkan dan sebagainya sehingga dia susah untuk meninggalkan itu semua. Nah, makanya oleh karena itu Allah menyetir di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an bahwa ketika berhijrah kamu tidak usah khawatir mengenai harta, kamu tidak usah khawatir mengenai apa, pasti Allah ganti. Nah, itu mungkin sahabat Risalah seperti saya dulu. Saya memang susah sekali meninggalkan yang namanya khamar. Dulu saya susah. Tapi ada satu kejadian, saya diberi peringatan sama Allah bahwa ya itulah mungkin tadi kata Pak Ustadz, hidayah itu harus dikejar. Maka saya mengejar itu dan alhamdulillah sampai saat ini saya berhenti total. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dari video sebelumnya juga kan, walaupun ya itu sekedar sitkom ya, sitkom saja, tapi mungkin ada yang dipetik dari apa ya, dari kutipan-kutipan sitkom itu. Betul, Nah, itu. Makanya ketika kita tidak mengejar hidayah itu, maka saya pernah baca kalau tidak salah surat berapa saya lupa lagi. Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaumnya itu tidak mau merubahnya. Itu surat berapa? Surat ke-13. Surat ke-13 ayat. Ayatnya saya lupa Oh lagi ya. di Oke, saya 19 pernah ayat. membaca kutipan itu, maka mungkin gitu. Kita harus merubah diri dulu mungkin ya Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Jadi sahabat risalah, kalaulah kita tidak merubah diri sendiri, maka Allah tidak akan merubahnya juga. Maka hati kita condong kemana mungkin Ustaz ya. Betul. Oke, alhamdulillah ya Allah. Mengenai Quran, nah barusan saya membahas Quran dari pertanyaan keempat ini, adakah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk berhijrah? Itu maka saya akan baca nih, saya tidak tahu surat apa. Ada beberapa dalam Al-Quran ayat-ayat tentang hijrah. Ya, bahkan dengan fadilah-fadilahnya, ya, bahkan dengan balasan-balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya beberapa ayat saja mungkin saya ini, karena terlalu banyak kalau harus semuanya. Yang pertama itu ada di Al-Quran surah 4 surah An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat Ayat 100. Coba Kang Ibu boleh dibaca ayat 100. Surah keempat ayat 100. Mau saya bantu? Boleh. Coba. Saya matanya udah tua, Ustaz. Harus pakai kacamata, nggak apa-apa ya? Bantu. Boleh. Santai. Jadi nggak gawe kan, sahabat Rasulullah ini. Maaf ya Ustaz ya. Santai. Nah ini nih. 100. Masih kelihatan nggak kira-kira? Bisa lah. Saya melihat cewek cantik juga bisa, masa melihat Quran nggak bisa. Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 100 ya? Ayat 100. Yang mana Ustaz? Ayat ini. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Pertama itu. Oke. Wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Satu bait lagi aja. Teruskan. Tempat yang luas. Dan rezeki yang banyak. Terus. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ini luar biasa. Satu. Ayat Luar satu ya. biasa. Ya. Saya 2 ayat saja. Ya. Yang berikutnya surah Al-Hajj ayat Al-Hajj. ke-58, surah ke-22. Ya. Mana ini? Ada nggak? 26. Coba saya bantu. Coba. Ya, bantu. Tolong dibantu ya, tolong ya, sahabat risalah, tolong dibantu ya. Jadi apa ini? Jadi apa? Tolong dibantu ya. Jadi sulap ya? Jadi sulap jangan ya. Karena wah bukan, yang sulap itu hanya siapa sih? Yang waktu sama Nabi itu yang jadi ular tuh, Ustaz. Itu sulap. Ini Quran bukan sulap ya, hati-hati. Nah, ayat 58. Ayat 58. Oke, saya baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, dalam kurung surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Allah. Jadi begini, dari 2 ayat ini yang kita baca barusan, surah An-Nisa ayat 100 dan juga surah Al-Hajj ayat 58. Ini Allah menceritakan tentang hijrah, kemudian juga memberikan pahala hijrahnya. Oke. Ya, dan juga apa yang akan dia dapatkan. Di surah tadi yang surah 4 ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kalaulah barang siapa yang berhijrah ya dari menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang luas, kehidupan yang lapang, rizki yang banyak. Ya. Begitu juga tadi dalam surah Al-Hajj ayat ke-58 tadi, Allah akan berikan rizki walaupun di sana ditafsirkan surga, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa bukan hanya surga tapi rizki di dunia juga. Ya. Nah, kenapa ketika Allah Allah berbicara tentang hijrah juga disandingkan dengan kelapangan dalam hidup, rezeki dalam hidup? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang akan ketika berhijrah memikirkan itu. Berapa banyak hari ini orang-orang yang masih berpenghasilan kurang baik, ini ketika dia sudah ada keinginan buat berhijrah nih, sudah ada dia, saya harus meninggalkan yang haram ini, ya, saya harus mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Tapi banyak berpikir nanti keluarga bagaimana,
anak sekolah bagaimana, istri nanti bagaimana, ini bagaimana. Kata Allah, kamu nggak usah mikir itu, Allah yang jamin. Ini Allah yang jamin. Allah yang jamin. Allah yang jamin. Ya. Tapi sayangnya begini, hari ini di kita, ya maaf ya, mungkin semoga kita terhindar dari sifat ini. Ketika Al-Quran yang berbicara, yang itu firman Allah, kita kadang-kadang ragu. Tapi ketika ada yang menjamin, seorang pimpinan yang menjaminnya orang kaya, baru bisa tenang. Iya. Padahal Allah yang maha kaya yang menjamin, Allah yang maha pemberi rezeki yang menjamin, kita masih ragu. Kita masih ragu. Memang ada prosesnya. Para sahabat ketika berhijrah tidak langsung menjadi kaya. Butuh waktu proses minimal 7 tahun. Sahabat bagaimana menjadi ya sejahtera hidupnya, butuh proses sekitar 7 tahunan dari kita ketika hijrah. Ya. Tapi yang penting janji Allah itu pasti. Seorang yang berhijrah, kayak tadi ayat-ayat berhijrah ya. Kalau seorang yang berhijrah itu Allah berikan surga, bahkan di dunia sudah dikasih dalam tanda petik, kalau bahasa saya sudah dikasih DP. DP-nya apa? Rizki yang hasanah tadi, rizki yang hasan, kemudian muraqaman katsira wasa'a, kehidupan yang luas, kehidupan yang lapang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Janji Allah itu pasti. Pasti, cuman sayang kita aja kadang-kadang ragu. Kita aja yang kadang-kadang ragu. Nah, yang mau saya tekankan untuk saudara-saudara saya yang mau berhijrah, ya, atau kerabat-kerabat saya yang mau berhijrah, ya, yang kadang-kadang masih mikir nanti rezeki saya dari mana, kalau saya berhijrah nanti gimana dan sebagainya. Tenang, Allah yang jamin. Allah yang menjamin. Ya. Cuman itu kalau buat saudara-saudara kita yang belum berhijrah ya. Cuman kalau buat kita nih Kang ya, yang sudah ya alhamdulillah sudah mulai mengaji. Saya masih belajar, yang sudah mulai mengaji, sudah mulai belajar agama dan sebagainya. Kita juga tidak boleh, maksud saya begini. Jadi jangan kita menjudge orang atau kita menilai orang atau kita mengukur kadar keimanan orang dengan kadar keimanan kita atau saudara-saudara kita yang sudah berhijrah. Jadi jangan kita misalkan nanti ada saudara kita yang misalkan penghasilan haram, wah kamu nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tenang kok Allah dan sebagainya. Ya beda. Dia belajar agama juga belum. Ya, jadi kadang-kadang ada yang begini, maaf ya, saya cerita sedikit. Ada orang-orang yang kadang-kadang curhat ke saya. Saya sebenarnya sudah pengen berhijrah, ya. Misalkan dari riba, dari apa dan sebagainya. Saya sudah pengen berhijrah. Tapi nanti bagaimana istri, bagaimana anak dan sebagainya. Saya nggak mungkin langsung tadi. Ya misalkan sudah tinggalkan saja dan sebagainya, nanti Allah yang jamin dan sebagainya. Nanti kalau dia nanti nggak makan sih dia ke siapa coba? Ya. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, wah saya angkat jempol betul. Saya angkat jempol betul. Kalau ada orang yang langsung ketika dia tahu dia dan pengen hijrah meninggalkan segala maksiatnya, kemudian dia langsung berhijrah, saya angkat tangan jempol. Betul itu, angkat jempol betul. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa itu. Tapi ada juga orang-orang yang perlu kita step by step. Ya, misalkan ada orang yang tadi yang riba tadi sebagai sudah hari ini kamu ya mungkin kamu nabung dulu ya sedikit demi sedikit. Nanti kalau tabungan sudah cukup kamu keluar, kamu silakan usaha yang halal. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge seseorang kamu harus begini, ya nggak bisa. Ini luar biasa sahabat Risalah. Ternyata kita mendakwahi seseorang itu dengan artian beda tahapan mungkin dan juga kita rangkul mungkin. Ya. Jadi ketika kita dakwahi seseorang dengan cara yang halus mungkin ya. Karena diajarkan juga oleh Muhammad Rasulullah, diajarkan dengan tenangnya ketika beliau masuk masjid, diludahin, dilempar, dia tetap tapi dengan cara kerendahan hati mungkin lebih gitu atau lebih dari itu. Iya, maaf saya potong lagi ya. Begini. Sekarang kenapa masjid atau misalkan majelis ta'lim atau di jamaah kita banyak orang-orang yang meninggalkan? Ya, kenapa? Salah satunya karena kita terlalu membebani mereka ya, di atas kemampuan mereka. Jadi luar batas kemampuan mereka. Ya, betul. Jadi harusnya orang ini masih misalkan ya, harusnya cuma dikasih sekian, ini langsung dijebret ayat ini, ayat itu. Saya kabur mereka. Nah, kita pun harus mintalahum itu buat kita. Ya harus kita jadi sedikit-sedikit mana kadang orang ini udah mampu ini nih kasih, orang ini sudah mampu ini nih kasih ya. Kenapa coba ayat-ayat jihad ya, ayat-ayat tentang zakat ya, maksudnya penetapan zakat, penetapan puasa, penetapan syariat-syariat yang dirasa cukup berat itu di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menanamkan dulu pondasi yang kuat di Mekah. Jadi nggak ada ketika sahabat di Mekah kamu harus zakat sekian, nggak ada.
Oke. Nanti ketika di Madinah keimanannya sudah kuat baru ada itu semua. Ya kadang-kadang kita hari ini ya terutama saya yang mungkin mengajar ke sana kemari harus lebih lemah lembut lagi. Harus lebih mengerti lagi keadaan jamaahnya seperti apa. Bukan berarti kita membiarkan mereka dalam kesalahan, bukan berarti begitu. Ya. Betul. Tapi kita harus tahu diri. Oke. Kita harus mengukur. Ya. Kadang-kadang saya juga sebagai murabi misalkan mengukur kemampuan jamaah di sini segini. Oke. Jadi kasih yang sesuai dengan kemampuannya. Hmm. Allah saja memberikan beban tidak melebihi batas kemampuannya. Lah kita melebihi batas kemampuannya. Justru itu. Nah ini jadi salah satu masalah juga di kita yang harus kita perbaiki. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ini hampir nyambung juga dengan surat tadi, surat An-Nisa juga surat Al-Hajj tadi. Betul. Apakah seseorang yang telah berhijrah di zaman apakah seseorang yang telah berhijrah dijamin masuk surga? Nah, apakah ada jaminan ketika orang berhijrah lalu masuk surga? Sedangkan dulu kan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini di zaman kita ini seperti apa? Asal dia istiqomah dalam hijrahnya, betul-betul niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, wafat dia dalam keadaan itu, maka Allah yang menjaminnya. Asal betul-betul. Oke. Ya, asal betul-betul. Ya, tapi kadang-kadang masih kalau begini misalkan ya, ada orang berhijrah dari suatu yang haram, teringat kembali masa lalunya, itu wajar. Oke. Itu wajar, asal jangan kembali. Oke. Asal jangan kembali. Kalau dia konsisten ya, dengan hijrahnya, dia istiqomah dalam hijrahnya sampai wafat dia begitu, insya Allah surga jaminnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pun jadi pelajaran bagi kita, jangan mudah menjudge orang, apalagi maaf ya, memberikan label kafir, memberikan label musyrik, jangan mudah seperti itu. Jangan mudah seperti itu ya. Kita harus melihat dulu dengan mata, harus dengan yakin saya dia murtad baru kita boleh ini kan. Tapi kalau kita jangan mudah, mudah menghakimi. Terutama orang-orang yang sudah wafat dan lain sebagainya, jangan mudah menghakimi gitu. Ya, termasuk orang-orang yang berhijrah. Nah, orang-orang yang berhijrah ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Allah memberikan hidayah yang besar, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya berbincang dengan guru saya ya, dengan Ustadz Yanto dari sana, dari Ciparai sana. Dia mengatakan begini, sekecil apapun kebaikan perlu kita syukuri. Ya. Karena kenapa? Misal contoh, kita bisa berdoa begini ya. Kita bisa berdoa angkat tangan misalkan ya. Itu perlu kita syukuri. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ketika berdoa tidak mampu angkat tangan. Ya. Kita bisa sujud nempelin kening kita ke tempat sujud, itu perlu kita syukuri. Karena banyak orang-orang yang tidak mampu menempelkan keningnya ke tempat sujud. Ya. Ini bukan hanya, maaf ya, bukan hanya sekedar kiasan, memang asli nyata. Ya. Beliau cerita ketika beliau sedang umrah kalau tidak salah, atau hajah umrah kalau tidak salah, beliau jadi pembimbing, itu ada orang-orang yang benar-benar nggak bisa jalan. Ini bukan kiasan, bukan. Benar, jadi ini tuh nggak bisa jalan. Ketika di sana, ya Allah, saya katanya masih bisa jalan, masih bisa bawa, masih bisa ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan perlu kita bersyukuri ya, karena ternyata ketika kita anggap remeh mengangkat tangan berdoa seperti ini, banyak orang yang tidak sanggup mengangkat tangan ketika berdoa. Ketika kita menganggap sujud itu biasa saja, ternyata banyak orang yang tidak bisa menempelkan keningnya ke tempat sujud. Ketika kita bisa melangkah ke masjid, ternyata banyak orang yang tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Ini bukan hanya sekedar kiasan, tapi memang betul ada orang-orang yang tidak bisa. Ada beberapa orang-orang yang tidak bisa. Ketika yang tadi saya ceritakan, ada orang yang umroh memang dia benar-benar tidak bisa berjalan. Benar tidak bisa berjalan. Ketika dia di Arafah wukuf, dia tidak bisa membaca apapun dan sebagainya. Ternyata itu betul. Maka kebaikan sekecil apapun, ya, termasuk di podcast ini, termasuk di channel ini, walaupun kita hanya mungkin kebaikan yang sedikit, tapi kita perlu syukur itu. Semoga dengan bersyukurnya itu kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya sampaikan. Alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan kepada Ustadz Ridwan sudah dijawab dan ternyata luar biasa sekali. Maka podcast ini semoga menjadi pelajaran. Dan juga di Risalah Channel ini kita tidak bermaksud apapun tidak, tapi kita hanya menebarkan kebaikan. Kita menebarkan kebaikan, kita memberikan ilmu. Maka insya Allah dengan adanya podcast ini jalan
jalan kita memberikan kebaikan insyaallah. Amin. Nah, mungkin cukup sekian Ustadz podcast hari ini, report Risalah Podcast. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa insyaallah. Ini dijadikan manfaat ya insyaallah dan dibalas oleh Allah insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Oke sahabat Risalah, cukup sekian dulu podcast kali ini, dan nanti bakal ada podcast yang lain, dan juga ada bakal film-film. Nah, film-film pendek menceritakan nanti kan si Jaki itu tuh baru berhenti, nah dia akan belajar wudhu, dia akan belajar sholat, dia akan belajar baca Quran. Nanti ada film-film pendek itu bersama Ustadz Ridwan juga insyaallah ya. Mungkin dari saya Risalah Channel cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.